Tuh Wati, bisanya minta uang terus. Aku yang kerja tuh capek tau ngasih uang terus. Ya iyalah mas, aku ini kan istri kamu. Kamu itu sebagai suami sudah menjadi kewajiban menafkahi istrinya. Aku mau minta uang sama siapa lagi mas kalau bukan sama kamu? Mas, kamu aja nih ya ngasih uang cuma 500.000. 500.000 untuk 2 minggu. Ya mana bisa lah mas. Tuh lihat tuh, kakak kamu yang paling kamu sayang si Siti sama anaknya si Mariam. Di sini bisa cuma jadi benalu. Nggak tahu apa kalau misalkan sekarang ini semuanya serba mahal. Itu Tante Wati sama Om Rahmat berantem lagi. Udah, kamu nggak usah ngintip-ngintip. Nggak enak nanti malah ke bawah-bawah. Ya udah, Ibu istirahat deh. Aku pijetin ya. Mereka itu kalau nggak tinggal di sini di mana lagi mas? Kamu lihat tuh, kamu harus kasihan sama Mbak Siti. Mbak Siti terus sakit-sakitan, suaminya juga udah meninggal. Pantes ya? Aku tuh ngasih kamu nggak pernah cukup. Selalu aja kurang. Ya terang aja. Orang kamu ngempanin mereka, kamu juga ngasih tumpangan di sini buat mereka. Itu bukan orang lain mas. Mereka itu keluarga kita juga. Mbak Siti kakak kandung aku, Mariam keponakan aku. Mereka kalau nggak sama kita sama siapa lagi coba? Harus. Yang numpang itu tahu diri. Iya Mariam. Jadi Ibu juga pengen cepat sembuh. Supaya benar. Ibu nggak jadi beban di rumah ini. Kamu harus segera usir mereka kalau mereka nggak mau bayar uang sewa dan uang makan tiap bulannya. Ngerti kamu? Mbak Siti, Mariam, kalian tadi dengarkan Mas Rahmat ngoceh-ngoceh apa? Aku tuh udah berusaha belain kalian, tapi tetap aja kan aku yang kena semprot. Wati, maafin aku ya. Kamu sama suami kamu memang sudah baik. Mau menampung aku yang lagi sakit dan juga Mariam. Aku minta maaf ya. Kalau aku sudah jadi beban kalian di sini. Makanya Mbak sama Mariam tuh harus bantu aku dong dalam keuangan. Biar aku tuh nggak dimarahin sama Mas Rahmat terus. Dan kamu juga Mariam. Kamu harus bantu Tante dong buat cari uang. Bukannya malah nambah beban Tante sama Om kamu. Jadinya aja kan Om kamu tuh marah-marah terus sama Tante dan kalian. Iya Mariam mau aja kerja Tante. Tapi nanti kalau Mariam kerja, Ibu siapa yang jagain? Ibu kan masih harus minum obat rutin 3 kali sehari. Ya justru itu, kalau kamu nggak kerja, gimana mau ngobatin ibu kamu? Buat minum obat 3 kali sehari juga nggak akan bisa. Lagian kontrakan itu nggak gratis. Kalau kamu nggak bantu cari uang, kita semua bisa diusir tau nggak? Tolong dong, kalian tuh jangan tempatin Tante di pilihan yang susah. Iya Mariam, betul kata Tante Wati. Kamu harus bantu cari uang. Jangan sampai kita di sini jadi beban. Ibu juga nggak mau kalau Tante Wati dan suaminya berantem terus gara-gara kita. Ya tapi kalau aku kerja Ibu gimana? Ibu nggak apa-apa kok. Ibu juga ikhlas kalau Ibu ditaruh di panti jompo. Tuh, dengerin Mariam. Ibu kamu mau kok dititipin di panti jompo? Enggak Bu, aku nggak rela kalau sampai Ibu dipindahin ke panti jompo. Lagian aku ini anak Ibu, udah seharusnya aku tanggung jawab sama Ibu. Lagian Tante Wati juga dari kecil kan dirawat sama Ibu udah kayak anak sendiri. Harusnya Tante Wati itu ngerawat Ibu di masa tuanya. Ya iya sih memang, tapi kan yang protes ini kan Om kamu sendiri. Kalau kamu nggak ngikutin ibu kamu untuk titipin panti jompo, yang ada pernikahan Tante nggak akan aman, Mariam. Kamu benar Wati. Mariam, sudahlah nak, ikuti kata Tante kamu. Enggak Bu, Mariam gak setuju. Lagian emang Tante Wati itu harusnya berbakti sama Ibu. iya tapi kan Tante bukan anaknya ibu kamu. Kalaupun Tante harus balas budi, ya sewajarnya aja lah. Gak perlu Tante harus berbakti segala. Sudah Mariam, sudah. Kamu jangan melawan Tante kamu. Kita semestinya sudah bersyukur dan terima kasih sudah ditampung di sini. Nggak bisa Bu. Tante Wati ini udah keterlaluan. Masa Ibu lagi sakit malah disuruh panti jompo? Iya tapi kan Tante ini bukan orang kaya Mariam. Jadi Tante itu nggak bisa nampung kamu secara gratis.
Kamu harus ngerti juga dong keadaan Tante. Tante gak akan bisa bantuin ngobatin ibu kamu. Nggak usah pada ribut. Kita Bu. Mbak Sipi. Angkat dulu, angkat. Ibu saya. Setelah saya periksa dan berdasarkan hasil tes dari lab, Ibu Siti mengidap tumor di lehernya. Emang separah itu, Dok? Saat ini tumor tersebut berada pada level stadium 3. Itu menurut analisa ilmu kedokteran. Sekarang saya harap Bapak dan Ibu banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kesembuhan Ibu Siti. Kalau begitu, saya permisi. Iya, Dok. Terima kasih ya. Iya, mari. Maryam, Mati. Dari awal kan aku udah bilang, aku nggak mau nanggung semua biaya rumah sakit buat Mbak Siti. Bukannya aku sombong atau tega atau nggak punya belas kasih, tapi aku emang lagi nggak punya duit. Iya, Om. Aku ngerti kok. Maria mau cari kerja aja. Gitu dong, dari kemarin-kemarin kayak mau cari kerja, jangan giliran ibu kamu udah sakit terus divonis penyakitnya berat baru kamu mau giat cari kerja. Iya Maryam, kamu dengerin tuh Om Rahmat. Jadi ini beneran nih, sekarang kamu mau cari pekerja, beneran? Iya, Om. Aku beneran mau kerja. Kalau gitu, ntar. Kalau kamu beneran mau kerja, nih, kamu bisa kerja di sini. TKW. Iya TKW. Mau kan? Gimana Maryam? Ini demi ibu kamu, udahlah nggak apa-apa ya. Buat cari. Itu kopernya dibawa dong. Iya. Abis rumahnya gede banget, Mas. Iya. Tapi kok
ada di tengah-tengah hutan ya? Ya gitu deh. Jadi gini, pokoknya kamu di sini harus kerja yang baik supaya majikan kamu itu senang, ya kan? Nah orang kayak gini biasanya itu bisa ngasih lebih gaji kamu. Nah jangan sampai buat salah, takutnya kamu dipecat kan? Lebih parah ya kalau misalkan kamu dipecat, terus majikan kamu nggak bisa balikin ke agen. Aduh, emang mau kamu keluar dari sini sendirian gitu jalan kaki? Ih jangan sampai Pak. Mending kalau bisa keluar dari hutan. Kalau nyasar? Itu dia, makanya. Nah, pokoknya intinya kamu patuh sama majikan kamu. Pasti semua lancar. Satu lagi. Ini kan rumah dikelilingi sama hutan. Kamu jangan keluar-keluar sendirian. Bahaya. Nggak mau kan tiba-tiba diterkam harimau atau dipatok ular. Astagfirullahaladzim. Suara apa tuh? Ini sih, Bu. Saya Yusuf, agen yang ngantar TKW baru buat Ibu. Oh, oke. Masuk. Ini. Ya. Bisa. Pak, Pak. Ya, nah, Yusuf. this is my husband ya. Gak usah sok ramah kamu di sini. Saya nggak suka. Oke gini ya. Kami tuh ya pernah cukup lama menetap di Indonesia. Belakangan juga kami seringkali bolak-balik ya ada bisnis dikit-dikit lah sama orang Indonesia. Jadi bahasa Indonesia kami cukup fasih. Jadi siapa nama kamu tadi? Mariam, please ya. I mau you bisa bekerja dengan baik di sini. You wajib cerdas. Soalnya kami tak suka punya pembantu yang stupid, ya. Iya Nyonya. Insya Allah saya akan bekerja dengan baik. Pokoknya tenang aja, Mariam itu udah terlatih. Apa pengalaman kerja kamu sebelum kerja di sini? Di Indonesia saya biasa ngurusin rumah tante saya. Tapi bekerja di sini berbeda dengan kerja di keluarga kamu. Saya bakalan pelajarin semuanya Tuhan. Ya, kita lihat aja nanti. Iya, ya udah baik kalau gitu Pak William, Bu Liana, tugas saya sudah selesai. Saya pamit pulang dulu. Ya. Silakan. Mariam, kamu kerja yang baik ya. Iya Pak. Saya tinggal dulu ya. Makasih ya Pak. Ini sih. You dengar ya baik-baik ya. Ini pintu wajib hukumnya you selalu tutup kunci. Karena bukan apa-apa. Nanti kalau tidak you tutup, you kunci, itu bisa-bisa binatang liar masuk ke dalam rumah. Oh bahaya. Maksudnya kayak anjing liar yang tadi saya dengar. Bukan cuma anjing liar, tapi bisa juga masuk itu ular berbisa, masuk juga harimau. Oh, you know, itu bahaya. Paham kan? So please selalu ditutup. Ingat itu. Ya Pak. Ayo, I kasih tahu you punya kamar di sebelah mana ya. Cepat sini ikut. Loh, Mas, ini motor siapa Mas? Motor aku dong. Motor kamu? Dapat uang dari mana? Pinjam? Jangan bilang kamu pinjam sama rentenir. Mas, kamu tuh cari bahaya ya? Ini tuh nanti akan berbunga-bunga Mas, kamu bayarnya. Nah, tenang aja, kamu gak usah takut. Aku ini pinjam cuma buat DP-nya aja. Jadi ngembaliinnya gampang. Lagian kan bulan depan tuh Maria udah ngirim duit. Nah kita kasih aja buat bayarin ini DP-nya. Udah kan? Allah Mas, tetap aja yang namanya kamu cuma DP doang, itu bahaya. Kamu gak mikirin aku tuh malu. Tahu tiap hari jalan kaki dari dulu sampai sekarang aku jalan kaki. Belum malunya sama tetangga diliatin. Ini tuh mumpung Mariam lagi jadi TKW di sana. Gajinya lumayan gede. Buat bayar motor ini juga masih banyak sisanya tahu. Ya udah, terserah kamu. Kalau sampai kamu udah dikejar-kejar sama rentenir, aku nggak bertanggung jawab ya. Pikir dong, motor ini tuh penting banget buat kita. Nih bayangin, kalau misalkan Mbak Siti sakit, harus dibawa ke rumah sakit, ya pakai motor ini. Kamu nih ngaco ya. Mbak Siti itu gimana mau bonceng motor sih? Jalan aja gemeteran. Kamu tuh ribet banget ya. Tinggal diikat pakai selendang, udah kenceng nggak akan jatuh. Gitu aja kok sibuk sih, ribet. Ya bener juga sih ya Mas.
Jadi aku juga nggak perlu repot-repot naik angkot lagi gitu ya, jalan-jalan panas gitu ya. Tuh kan, aku bilang juga apa kan? Hey, you sudah selesaikan semua pekerjaan kah? Udah Nyonya, Oh ya? Nyapu, ngepel, udah? sudah. Perabotan semua sudah bersih dari debu? Udah Nyonya. Oh gitu. I mau ngecek hasil kerjaan you ya. Oh no. You lihat ini apa? Ini debu ya. Ini debu berarti you kerjaan nggak becus ya. Debu lagi. Astaga. You benar-benar keterlaluan ya. You jorok ya. Nggak becus kerja ya. So, ulangin semua pekerjaan. You pel ulang, you sapu ulang, dan ini semua perabotan you lap sampai bersih, nggak ada satupun debu. Paham? Ya ampun, aku capek banget. Masa harus aku ulangin lagi bersihin seluruh rumah? Rumahnya kan gede. Hi! You denger nggak I bicara apa? You tak jawab, bengong-bengong aja, hah? You bersihin ulang, paham? Kalau nanti menurut Nyonya masih belum bersih? Ulangin semuanya. Ya Allah, gimana ini? Aku udah capek banget. Tapi aku gak boleh nyerah. Aku harus kerja keras demi kesehatan ibu. You kebanyakan bengong ya. Cepet, kerjakan sekarang juga. Cepet. Iya Nyonya. Pokoknya I mau semuanya bersih ya. Lihat aja, begitu I pulang shopping, ini rumah I tidak bersih cemerlang. Awas ya. Iya Nyonya. Ya. Kerja yang becus. Awas ya. Awas aja kalau nggak bersih. Bu, Mariam kangen banget sama ibu. Ibu juga kangen kan sama Mariam? Semoga ibu cepat sembuh ya. Pokoknya Mariam bakalan kerja keras. Biar Mariam bisa kirim duit ke ibu, terus ibu beli obat. Jadi ibu cepat sembuh. Nah gitu dong Mbak. Mbak tuh bantuin aku bersih-bersih rumah. Ya walaupun Mbak sakit, Mbak tuh harus semangat. Hitung-hitung olahraga Mbak. Tapi Mbak harus tiap hari ya bantuin aku bersihin rumah. Iya, insya Allah Mbak akan tiap hari bantuin kamu. Ya baguslah Mbak, kalau emang Mbak mau bersihin rumah tiap hari. Kan Mbak tahu sendiri, aku tuh gak punya pembantu. Kalau kemarin kan ada Mariam yang bantu-bantuin aku. Sekarang Mariam kan gak ada Mbak. Ya jadi Mbak Siti deh yang bantuin aku ya. Ya udah, aku masuk ke dalam dulu ya.
Pak. Party tadi itu menyenangkan sekali ya, Pak. Next harus ada lagi, ikut lagi. Ya semoga aja Mariam bisa jaga rumah dengan baik. Yuk. Ayo. Oh no. Teledor banget sih nih orang. Bisa-bisanya bikin pintu rumah ini terbuka nggak dikunci. Awas aja ya kalau sampai ada apa-apa. Enak aja tuh pembantu tidur-tiduran di situ. Itu kan bukan tempat tidur untuk membantu rendahan kayak dia. Mah, bangunin Mah. Sekarang nih pembantu. Saya minta maaf. Nyonya tadi saya ketiduran. Tadi saya kecapean. Bagus ya, you bicara capek-capek. Hey, you tuh ada di sini untuk kerja, bukan untuk tidur-tidur di rumah I. Dan satu lagi kesalahan fatal kamu. Kamu masuk ke dalam rumah dan kamu tidak kunci ini rumah. Gimana coba? Kalau misalnya ada binatang buas masuk ke dalam rumah, habis kita semua dimakan sama hewan liar itu. Iya Tuhan, saya tahu saya salah. Tadi saya nggak kunci pintu. Besok-besok saya nggak akan ngulangin lagi. You udah bikin kesalahan. Kesalahan you fatal sekali. So itu artinya you dipecat saat ini juga. Keluar sekarang. Keluar! Saya mohon Nyonya, saya mohon Nyonya. Jangan pecat saya. Saya punya ibu yang butuh biaya berobat yang besar. Kalau saya dipecat, terus saya harus ngirim apa? Ih! Papa sih, you kira I bakal pikirin permasalahan you? Hah? Tak peduli. Sekarang juga you pergi. Angkat kaki dari sini. Pergi. Pergi. Mah, udah. Kasih dia kesempatan satu kali lagi. Sekarang kan susah cari pembantu. Kita pertahankan aja dia dulu. Sampai kita nanti dapat pembantu yang baru lagi. You beruntung sekali ya. Nasib baik. Tapi you ingat ya. Sekarang dimaafkan. You masih dikasih kesempatan. Tapi kalau sekali lagi. Tak ada ampun buat you ya. Saat itu juga, detik itu juga. You bakal dipecat. You langsung pergi keluar dari rumah ini. You keluar sana ke hutan sendirian pulang. Biar you dimakan sampai binatang buas. So rasa ya. Hah? Ayo Mah. Bikin emosi, bikin perkara. Bisanya hanya itu aja pembantu. Alhamdulillah, aku nggak dipecat. Bu, Mariam kangen banget sama ibu. Tapi Mariam bersyukur. Mariam gak jadi dipecat. Kalau Mariam dipecat, aku nggak bisa ngasih uang ke ibu. Hai pembantu! Pembantu trader you ada di mana? Iya Nyonya. Oh, you ada di sini rupanya ya? Hah? You ngapain ada di kamar? Hah? You kerja apa tadi? Hah? You kerja apa? You lupa ya, you teledor bener-bener ya. You tadi hidupkan air keran dan you tak matikan. You pikir air di sini gratis? Hah? Gratis you pikir? Iya Nyonya. Iya. Atuh, hah? You lihat kan? Hah? You lihat? Hah? You ceroboh sangat kan? Hah? You baru matikan setelah I teriak-teriak. Kenapa saya dipukul Nyonya? Saya udah matiin. You masih pakai tanya, you tuh ceroboh. You selalu lupa sama kerjaan. Iya maaf Nyonya tadi. Saya janji saya nggak bakal lupa lagi. I tak percaya. You selalu janji dan you selalu tak tepati. You alasan lupa lagi. Hah? You dengar ya, I punya cara supaya you tak lupa-lupa. Supaya you selalu tepati janji. You rasakan itu ya sama I kok. Tukang lupa. Hah? Saya janji. Udah? Saya janji, saya minta maaf. I tak percaya. You bicara masih pelan. Rasa-rasanya masih kurang. You harus diguyur ya. You kalau bicara yang jelas I tak dengar. Iya saya paham. Bener you paham? Iya. Nih biar you tambah paham. Hah?
lagi susah musim kemarau. Ampun, ampun air sama ibu. Mariam, Mariam, kamu di mana nak? Ibu kangen sama kamu. Mariam, pulang nak. Mas Rahmat, kayaknya kita harus bawa Mbak Siti ke rumah sakit deh. Soalnya sakitnya semakin parah. Mau bawa ke rumah sakit pakai apa? Punya uang? Loh, kamu ini gimana sih, Mas? Lagian kamu ngapain coba kredit motor? Kamu kok jadi nyalain aku sih? Hah? Bawa aja ke puskesmas, gratis. Apa-apa tuh dianggap susah. Gak usah ribet. Siti itu cuma kakak kamu, bukan orang tua kamu. Kalau kamu mau berbakti itu sama orang tua, bukan sama kakak. Iya, tapi Mbak Siti udah aku anggap sebagai ibu aku sendiri, Mas. Kamu tuh sadar ya? Sadar. Mbak Siti itu udah tua. Udah sakit-sakitan. Jadi kalau misalkan dia nanti meninggal, ya udah biarin aja. Udah waktunya juga kan. Ampun, Mas, kamu tuh tega banget ya, Mas, yang ngomong kayak gitu. Kamu sadar ya? Kamu tuh harusnya kasihan sama Siti. Dia udah tua, sakit-sakitan. Jadi kalau misalkan dia itu meninggal ya udah. Itu lebih baik daripada dia menderita dan daripada dia bisa cuma membebani orang. Mas, cukup kamu ngomong kayak gitu ya, Mas ya. Kamu aja mau kan uang dari Mariam? Ya kamu juga harus mau dong ngurusin ibunya. Kalau emang kamu gak mau, kamu balikin itu motor. Toh lagian juga kan Mariam juga kan yang bayar. Kamu nyuruh aku balikin motor aku. Enak aja. Udah. Aku mau jalan-jalan dulu sama motor saya enak. Ya Allah, berikanlah hamba kekuatan ya Allah. Hamba besok harus ke puskesmas. Hamba harus pergi sendiri. Hamba nggak ingin membebani siapapun ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ya ampun, Mbak Siti, ini apa lagi sih? Kok bisa nggak sih Mbak sehari aja nggak jadi penyebab aku berantem sama Mas Rahmat? Aku tuh capek Mbak berantem terus. Ini kok malah mecahin gelas lagi. Wati, Mbak minta maaf. Mbak benar-benar nggak sengaja. Dan Mbak nggak ada bermaksud untuk membuat kamu berantem terus sama suami kamu. Mbak cuma mau minum obat. Tapi nggak sengaja gelasnya pecah. Ya udah deh, Mbak yang beresin ya. Liliana, tolong bikinin aku kopi ya buat di mobil supaya aku bisa minum saat aku ke kantor. Ya. Papa please, kita punya pembantu Pak. Kenapa mesti Mama juga yang bikin? Emangnya dia bisa bikin kopi apa? Yang dia bisa paling bikin kopi kampung, yang cuman dikasih air panas, terus diaduk-aduk pakai sendok. Udah. Ya kita punya pembantu tuh stupid, payah sekali. Mama tuh udah ajarin dia bikin kopi pakai coffee maker, tapi tetap aja dia tak bisa-bisa. Ampun deh. Ya udah, sekarang kamu suruh dia bikinin aku kopi, oke? Kamu temenin dia, nanti juga lama-lama dia bisa bikin kopi. Mariam! 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 Oh. Jangan-jangan itu
pembantu belum pulang-pulang dari belanja. Udah ya. Kamu gak usah marah-marah. Sekarang kamu bikinin aku kopi daripada aku telat ke kantor. Ya tapi percuma aja, kita udah biar pembantu mahal-mahal. Terus mama juga yang harus bikinin ini itu segala macam. Ya Allah, ini tempat serem banget sih. Bukan cuma anjing liar, tapi bisa juga masuk itu ular berbisa, masuk juga harimau. Oh, you know, itu bahaya. Paham kan? Lindungi hamba ya Allah. Karena masih banyak banget kerjaan. Ya, ini jasnya nanti tolong dibawa aja. Oh my God! Aduh panas. Ya beneran, saya minta maaf. Mariam, kamu maaf. Kamu ada mata nggak? Kamu lihat nggak sih? Saya lagi berdiri gini, kamu tabrak aja. You itu selalu aja ceroboh ya. Terus kalau you minta maaf, beres semua urusannya, hah? Iya Nyonya, saya minta maaf. Tadi saya dikejar sama hewan buas. Sekali lagi saya minta maaf ya Tuhan Nyonya. Saya benar-benar ketakutan tadi. Alah, kamu mengada-ada aja. Banyak banget alasan kamu. Lihat ya, gara-gara kamu nih, saya jadi terlambat. Mesti ganti baju sekarang. Oh Nyonya, saya udah minta maaf. Saya minta maaf sekali lagi. Itu hukuman buat you. Ceroboh sekali. Aku Nyonya. Ikut. You pembantu teledor, hah? Maksud you itu apa? Hah? Maksud you itu apa? Akunya aja ya, biar suami I badannya melepuh gitu ya, hah? Ngaku, sengaja kan? Ampun Nyonya, ampun. Mariam, you jangan pura-pura pingsan ya. You bangun gak? Mariam! Oh, you bangun. I tahu you acting. Hey, bangun Mariam! Mariam? Oh, dia benar-benar pingsan. Hey, Mariam! Mariam, you bangun. You bangun, I bilang bangun. Udah, I tahu dulu biarin aja dia pingsan. Biar dia dapat pelajaran, biar dia tak teledor terus-terusan. Lebih baik I pulang aja. Bu Siti, Ibu mau kemana, Bu? Jalannya gemeter begitu. Ibu lagi sakit ya? Iya Bu, Ibu mau kemana, Bu Siti? saya mau ke puskesmas. Aduh, Ibu udah sakit begini mau jalan sendiri ke puskesmas? Emang ada yang tahu ya kalau Ibu jalan sendiri? Saya nggak mau ngerepotin orang-orang di rumah. Ibu Siti tahu nggak? Puskesmas tuh jauh banget loh, Bu. Saya khawatir Ibu keburu pingsan nanti. Nggak apa-apa, insya Allah saya masih bisa. Ibu saya antar aja ya, Bu ya? Nggak usah Bu. Nggak apa-apa, Bu. Nggak, saya nggak mau ngerepotin. Ibu yakin jalan sendiri? Yaudah, hati-hati ya, Bu ya. Ya Allah, kalau aku pakai angkot, uangku kurang. Bismillah, aku jalan aja pelan-pelan. Pasti itu bangun. Ayo kita kejar. Mau kemana sih? Kok jalan sempoyongan gitu? Ibu mau ke puskesmas. Oh, mau ke puskesmas. Pasti ibu bawa uang dong. Ibu buru-buru amat sih jalannya. Saya cuma mau nolongin doang, Bu. Ibu nggak usah takut. Saya mau ke puskesmas. Saya mau berobat. Permisi. Serahin duitnya. Ayo sini. Sini. Jangan. Enggak, kasih aja, Bu. Biar ibu aman. Ini uang buat berobat, Nak. Bodoh amat. Sini. Apa-apaan nih? Lepasin saya bilang. Pak, tolong, Pak.
Tolong, Pak. Lu nggak usah ikut campur. Ini urusan kami. Lepasin saya bilang. Lu nggak usah ikut campur ya. Mending lu pergi. Saya teriakin mampus kamu dikeroyok warga. Gua nggak takut. Lu teriakin aja. Ini kamu Siti. Ya, ayo kita bawa rumahnya yuk. Mbak Siti kok kenapa sih? Bikin aku malu aja. Bisa-bisanya keluar jalan-jalan, udah tahu lagi sakit. Jadi aja pingsan kan di jalan. Mbak nggak jalan-jalan, Wati. Tapi Mbak mau pergi ke puskesmas. Ya ampun Mbak, kalau Mbak Siti mau ke puskesmas itu yang bilang-bilang. Jangan jalan sendiri. Tahu-tahu pingsan di jalan. Kan aku yang nggak enak Mbak. Orang-orang mengira itu Mbak nggak diurus sama kita. Untung aja ada Pak Sabto kan Mbak. Coba kalau nggak ada Pak Sabto, preman-preman itu udah ngapain Mbak kali? Maafin Mbak ya Wati. Mbak nggak bermaksud bikin kamu seperti ini. Maksudnya Mbak nggak mau ngerepotin kamu. Tapi Mbak malah nggak kuat terus pingsan. Makanya Mbak tuh jangan sok kuat deh. Ini juga nih Mariam, gak tahu diri banget sih. Udah mau sebulan kerja, gak ada ngirim uang. Udah tahu kan kita nih butuh biaya Mbak buat Mbak berobat. Iya Nyonya. Iya nyonya. You lihat tak itu pintu? You lihat? You itu orang bodoh atau you tak punya otak? I mesti bicara macam apa ya sama you, ha? Berapa juta kali I mesti kasih tahu? Pintu wajib dikunci. Tapi you tak lakukan. Itu tuli. Atau you mau sampai ada satu orang dimakan sama harimau, dimakan sama anjing liar, you mau? Dan itu you yang dimakan, mau? Saya bukannya lupa Nyonya, tapi dari tadi siang kan saya pingsan. Justru saya malah bangun sendiri, bukan ditolong sama Nyonya. Jadi maksud you itu apa? You mau salahin I? You salahin majikan? You berani bicara seperti itu? Kalau saya nggak pingsan, pasti saya udah kunci kok Nyonya. You gak tahu diri ya? Ampun Nyonya. You berdiri di situ, ha? Jangan coba-coba you bergerak atau coba-coba masuk ke dalam rumah sebelum I suruh. Maksudnya, saya dihukum berdiri di sini. You pikir setelah semua kelakuan, kesalahan yang you perbuat, you pantas tak dihukum. You pantas mendapat hadiah. Pantas! You wajib menjalani hukuman ini kalau you tak mau I pecat. Atau you mau I telepon, you punya agent supaya you dideportasi dari sini juga. You dideportasi ke Indonesia. Aisyah jangan pecat saya. Saya masih mau kerja di sini. Saya janji saya bakalan bertahan berdiri di sini semalaman. Good ya, you pasang telinga baik-baik ya. Jadikan malam ini pelajaran yang baik supaya you tak lagi-lagi jadi pembantu yang stupid, yang bodoh. Jadi pembantu yang cerdas, tak lupa-lupa terus-terusan. Paham? Iya Nyonya. Hukuman apapun saya terima. Bagus. Kalau gitu you banyak-banyaklah berdoa supaya you tuh tetap masih hidup besok pagi. Supaya tidak ada binatang buas yang datang malam ini ke sini dan mangsa you hidup-hidup ya. Hah? Doa banyak-banyak. Iya insya Allah. Allah bakal ngelindungin saya. Mudah-mudahan ya. You jangan bergerak sama sekali. Awas ya. Kalau coba you bergerak, I pecat. Ya Allah, lindungi hamba ini ya Allah.
Ngapain lagi baru pulang dari keluar kota? Udah ngeliat pembantu di luar tidur sendiri. Nggak takut apa kalau diserang sama binatang buas? Lili. Mas, udah pulang? Lili ngapain sih si Mariam tidur di luar gitu? Sayang, kamu baru aja sampai terus ngapain juga ngebahas masalah pembantu? Gak penting banget. Masalahnya, kalau sampai dia dimakan sama binatang buas, kan kita juga yang disalahin. Gini loh, soalnya saya tuh kesel. Jengkel sekali sama dia ini. Berulang kali melakukan kesalahan yang sama. Ini berkali-kali pintu depan gak pernah dikunci sama dia. Kalau misalnya sampai binatang buas masuk ke dalam rumah kan bahaya. Memang tidak punya otak sepertinya dia ini. Kamu itu udah buat kesalahan fatal. Kalau sampai dia diserang sama binatang buas, kan jadi masalah buat kita. Wait. Sayang, kamu ini kenapa sih? Kok ngebelain dia habis-habisan ya? Ada apa ya? Aku tuh capek, baru pulang dari luar kota. Ya udah deh ah. You cakap apa sama suami Ai? Hah? Sumpah Nyonya. You laporin enggak ya? Hah? You ngomong yang enggak? Enggak, sumpah saya nggak ngomong apa-apa. Ayo, bilang yang jujur. Bilang yang jujur. You Beneran Nyonya, tadi saya aja baru bangun. Saya belum ngomong apa-apa sama Tuhan. awas ya. Kalau you berani ngomong yang tidak, awas aja. Sekarang, you cuci pakaian Ai. Jangan kerjain kayak kemarin lagi ya. Jangan pakai gerda berenang. Paham? Cepet sana. Aduh, kenapa perut aku tiba-tiba sakit kayak gini ya? Perut aku kenapa sakit banget ya? Nanti pas arisan Ai bawa lah, iya siap. Nah nanti Ai telepon lagi ya. Oh. Pembantu tak tahu diri masih pagi, dia tidur enak-enakan di sini dasar pemalas. Kurang ajar ya. Hah? Saya minta maaf, tadi saya ketiduran. You lihat ini masih pagi, you enak tidur-tiduran di sini. You harusnya kerja, you harusnya nyuci. Pemalas ya, you ternyata ya. Tadi perut saya sakit banget, Nyonya. Oh sakit ya, you banyak alasannya. Itu alasan pemalas ya. You memang tidak mau kerja, ha? Baik, you tak mau kerja, Ai tak masalah. Ai udah capek marah-marah terus sama you. Ai pecat you. Ai akan telepon you punya agent ya. You dipecat. Tolong, Nyonya, jangan balikin saya ke Indonesia. You diam. You banyak bicara. You lihat aja ya, Ai akan ganti. Hah? Halo. Iya, Bu. Papa, this is Ibu Liliana ya. Ai punya pembantu bernama Mariam. Ai tak suka. Dia itu pemalas sangat. So, Ai mau pembantu yang baru. Maaf Bu Liliana. Saya nggak bisa secepat itu buat ganti orang. Paling nggak Ibu bisa kasih waktu saya buat cari pengganti Mariam. Bu? You dengar ya? You Ai kasih kesempatan untuk terakhir kalinya. Tapi awas aja ya, kalau you masih aja bikin salah, you masih aja malas, Ai pecat saat itu juga. Makasih ya, Nyonya, makasih. Kerja sekarang juga, nggak usah banyak bicara you ya. Iya, baik. Kerja! Iya, baik, Nyonya. Awas kalau you tidur-tidur lagi, you malas ya. Benar-benar Ai akan pecat. Akhirnya Mas, kita dapat kiriman gaji dari Mariam ya. Tahu gini, aku suruh dia aja dari dulu kerja jadi TKW. Makanya kamu itu jangan ngomel-ngomel dulu. Sekarang giliran dapat duit, senang. Ya kan aku mana tahu juga Mas bakal dapetin duitnya sebanyak ini. Mas, aku minta uang buat belanja dong. 300. Cukup ya? Nah, ini kan enak jadinya buat jalan-jalan. Ada tamu tuh Mas.
Ntar dilihat dulu ya. Isi, Mas. Selamat pagi, Mas Rahmat. Saya kesini mau minta uang kreditan motor. Aduh, sial bener nih. Baru juga senang-senang dapat kiriman duit dari Malaysia. Malah ditagih sama tukang kredit motor. Mas, dengar nggak saya bilang apa? Iya denger, nggak usah teriak-teriak, saya nggak budak. Nah, gini dong, Mas. Kalau lancar kan enak. Di lain waktu, mau kredit apa lagi, gampang, Mas. Wah, yang bener Pak. Bener lah, Bu. Masa iya aku bohong? Kalau gitu, saya bisa kredit sofa dong. Bisa banget, Bu. Oh, Mas, dengerin. Ayo dong Mas, beli sofa baru. Di rumah itu sofanya udah jelek. Malu tau ntar kalau ada tamu. Iya, udah, nggak apa-apa. Nih, Bu. Asik. Foto sofanya dilihat dulu. Tuh kan Mas, bagus-bagus. Beli ya. Ya udah. Gitu dong, sekali-sekali ngebahagiain istri. Biar istri tuh makin cinta. Udah kalau gitu, Mas, Bu. Saya permisi ya. Pagi. Iya udah. Ya, pagi. Teleponku bunyi. Pasti itu dari Mariam. Halo, Bu? Ibu? Bu? Ya Allah, Ibu kenapa ya? Tiba-tiba gak ada suaranya. Oh, ya Allah. Nanti kita kopi-kopi cantik deh. Oke, yuk. Hey, Mariam. Yuk lihat, ada teman-teman bikinkan cemilan yang lezat buat temen ngopi-ngopi cantik, ya? Iya Nyonya. Cepetan, cepet. Selesai aja ya. Ayo, pokoknya di sini bisa semua sudah bebas. Kita asik-asik, happy-happy. Ya Allah, semoga aja Ibu gak kenapa-napa. Astaga, Mbak Siti. Mbak Siti, Mbak, bangun Mbak. Ya Allah, Mas Rahmat. Mas. Apa sih kamu teriak-teriak? Mana kita bawa ke rumah sakit, cepetan. Udah biarin aja. Dia itu acting pura-pura. Dia tahu Mariam udah ngirim duit ke kita, makanya dia langsung kayak gini, pura-pura pingsan. Biarin aja, ntar juga bangun sendiri. Ya Allah, kamu tuh bener-bener gak punya hati banget ya Mas ya. Itu kamu lihat dong, Mbak Siti ini pingsan. Ayo cepetan bawa ke rumah sakit. Yaudah. Kamu angkat kamu. Berat tau. Oke, yuk diminum. Jam, tau gak? Kemarin, jam lalu itu pergi ke London. Permisi, mau ke kamar mandi. Oh, you tuh gak sopan ya. Kita lagi bicara yuk, main potong aja. Yuk kalau misalnya mau ke kamar mandi tuh. Di belakang ya, jangan pakai kamar mandi depan, ingat itu. Baik, Bu. Terus jadi gimana? Ke London? Ke London, terus di sana ada fashion show. Oh, Allah, Ibu gimana ya kabarnya? Jangan-jangan Ibu lagi kenapa-napa lagi. Jeng, wait ya. I mau lihat ke belakang dulu. Sebentar ya, wait. Astaga, oh no! Mariam, you ini apa-apaan sih, ha? You tuh sengaja ya mau bikin malu I depan teman-teman, ha? Berisik you jatuh-jatuhin makanan I, ha? Saya nggak sengaja Nyonya. Oh, you bicara tak sengaja. Oke, I tak sengaja juga ini, ha? I tak sengaja pukul lagi, I tak sengaja.
cepat ya, masakan itu french fries. Teman-teman Ai di depan sana udah mau makan, oke? Cepat! Iya, saya janji. Kalau you bikin masalah lagi, Ai kurung you di dalam kamar mandi 7 hari 7 malam. Tak kasih makan, tak kasih minum, tahu rasa you ya? Maaf, aku dengar dari kamar mandi belakang. Namaku Asri. Aku Mariam. Sini aku bantuin. Agatnya masih panas. Sini aku bantuin. Jangan takut. Aku nggak akan bilang kok. Majikan aku sama galaknya kayak majikan kamu. Tapi kan kamu enak. Pergi tetap diajak. Aku dikurung di sini. Aku diajak juga karena mereka takut aku kabur. Berarti kita senasib. Gimana dok? Udah bisa pulang kan? Tunggu sebentar ya Pak. Tunggu sampai obatnya bereaksi. Dan kalau dilihat dari bentuk tumornya, tumor ini tumor ganas. Dan harus diangkat demi keselamatan pasien. Dok, dia itu cuma manja. Dikasih obat yang biasa juga nafasnya udah lega lagi, udah bisa pulang, udah sehat kok. Harus diangkat Pak. Kalau tidak, pasien bisa meninggal. Karena tumor ini sudah menyumbat jalur pernapasan pasien. Diangkat? Dioperasi dong? Enggak. Duit dari mana dioperasi? Kalau Bapak mau, Bapak bisa mengurus BPJS agar biayanya tidak terlalu mahal, Pak. Masih ribet deh nih ngurus yang beginian nih. Aduh. Masih sini ada-ada aja lagi penyakitnya nih. Kamu kenapa, Mariam? Enggak apa-apa. Aku harus menghubungin ibu aku. Perasaan aku nggak enak. Kamu pakai ini aja. Kok kamu punya handphone? Ini tuh punya anak majikan aku. Tadi aku bawa, kamu pakai aja. Ya udah aku pinjam sebentar ya. Makasih. Sama-sama. Ini nomor siapa ya telepon? Apa jangan-jangan tukang kredit sofa ya? Halo? Halo Tante, ini Mariam. Mariam? Tante, ibunya di mana? Aku mau ngobrol sama ibu. Kebeneran banget Mariam kamu telepon. Ibu kamu itu udah dirawat lagi di rumah sakit. Dan biayanya itu masih kurang. Kira-kira kamu bisa kirim uang lagi gak? Tapi Mariam belum gajian Tante. Ya udah kalau gitu nanti Mariam langsung pinjem uang sama majikan Mariam, ya? Kondisi ibu gimana Tante? Aduh, ibu kamu tuh semakin parah Mariam. Harus buru-buru dioperasi. Ya Allah, gimana ya? Iya dok. Oh iya. Mariam, udah dulu ya. Tante dipegang sama dokter nih. Nanti kamu kalau udah dikirim uang, kamu kabarin tante ya. Yaudah ya, dah. Ini handphonenya, makasih ya. Gimana keadaan ibu kamu? Baik-baik aja kan? Kondisinya makin parah. Mana tante aku bilang butuh uang lagi. Aku nggak ada uang. Pokoknya kamu jangan pernah pinjam uang sama majikan kamu. Karena itu akan bikin kamu lama di sini. Ya tapi aku nggak punya uang lagi. Mendingan kamu pulang aja. Pulang gimana? Aku ada teman kerja di Kucing. Dia punya toko. Kalau kita kerja sama dia, kayaknya kita akan jauh lebih baik daripada di sini. Gajinya lebih gede? Iya, gede banget. Ya udah terus gimana caranya? Kita harus kabur dari sini. Aku juga udah nggak betah sama majikan aku. Cuma paspor aku ditahan. Kenapa emangnya? Karena aku pernah ngelaporin mereka ke polisi. Terus aku kalah di polisi. Kenapa kamu ngelaporin mereka ke polisi? Ya ampun, mereka kok bisa sadis banget kayak gini sih? Aku lagi cari temen untuk kabur dari majikan ini. Kalau gitu, Kita kabur sekarang. ya udah bentar.
Jadi tanah itu semuanya sudah kami beli. Rencananya nanti yang di situ jadi lapangan golf. Kalau yang di sebelah sana itu bakal bikin apartemen 35 tower. Yeay, investasinya gede banget. Ketahuan. Ayo cepet. Kita lewat mana? Sini aja deh. Mariam. Itu majikan aku. Mariam. Kabur, kita kabur. Ke sana. Ayo Mariam, kita harus pergi. Udah mendingan kamu aja. Udah sana pergi. Kau pegang ini. Mungkin ini berguna buat kamu. Iya, di sana. Jangan lari. Ayo. Ayo cepat ikut. Ayo. Kabur lagi. Ayo masuk. Berhubung teman-teman udah pada pulang, saya pamit pulang dulu aja ya. Iya, aduh, pada nggak sabaran buat beli berlian lagi. Lihat nih, Ma. Astaga, Papa datang bawa pembantu ini. Dia kabur sama temannya. Oh, pasti you kabur sama pembantu kamu. Oke Jen, kalau gitu aku pamit pulang dulu ya. Aku harus cari pembantu yang gak tahu diri gitu. Ya. Oke. Aja. Ini nih. Bener-bener ya. Kesel. Bikin you bener-bener cari perkara sama ayah. Hah? Ayah sudah memperingatkan you gak ada pengaruhnya. Jangan you bikin ayah ini main-main sama you ya. You lihat ya. You lihat apa yang ayah lakukan. Apa yang kamu perbuat itu udah keterlaluan. Kalau sampai ada orang tahu, kamu bisa ditangkap, Mama. Please, jangan kasih tahu ke orang-orang. Ini pembantu memang harus kasih pelajaran. Bikin marah, bikin emosi tingkat tinggi. Lebih baik sekarang Papa bantu Mama. Bawa dia ke kamar, Pak. Ayo, Pak, cepet, Pak. Bisain aja kamu memang pembantu menyebalkan, you ya. Hah? Mbak, bangun Mbak. Kita pulang Mbak. Jangan Pak, jangan. Pasien ini masih lemah Pak. Suster, kamu tuh tahu apa ya? Beliau belum bisa jalan Pak. Ini ada apaan sih kok ribut-ribut, Mas? Kenapa sih, Sus? Ini Bu, pasien ini masih lemah Bu. Berjalan aja tidak mampu Bu. Mbak Siti harus pulang malam ini. Kalau enggak, semakin lama dia di sini, semakin mahal biaya. Pak, tolong pikirkan kondisi pasien, Pak. Dokter, dia ini udah sembuh. Lihat tuh, mukanya aja udah cerah, udah ceria, udah bisa jalan kok, udah bisa pulang, iya kan Mbak? Baiklah kalau Bapak ingin membawa pasien pulang. Tapi tolong tanda tangani surat pernyataan ini dulu ya, Pak. Alhamdulillah, nyambung.
bilang apa? You pakai telepon I? Saya tadi harus nelpon ibu saya. Oh, you bener-bener gak tahu diri ya? Hah? Jadi pantas saja telepon I tagihannya membludak. You ternyata biang keroknya. You biang keladinya, ha? You pencuri. Minta maaf. You ini pantas aja semenjak you kerja di sini tagihan telepon I jadi membludak. Hah? You wajib dikurung. Hah? Jangan Nyonya, saya mohon, saya minta maaf. You tuh udah korupsi, you maling. Hey, you dengar ya, you dengar nih. You pikir ya, you pakai telepon ke Indonesia itu biaya tak mahal, ha? Mahal. You bener-bener wajib dikurung. Saya minta maaf ya, jangan. Tak ada maaf. You wajib dikurung. Hah? Percuma you ketok-ketok, you gedar-gedar, tak ada gunanya. I kunci dari luar, ha? Mas, apa kita ini nggak terlalu tega ya sama Mbak Siti? Sampai mengakibatkan Mbak Siti ini meninggal, Mas. Mbak Siti meninggal lebih cepat itu lebih baik. Itu artinya dia bisa lebih cepat mengakhiri penderitaannya. Kamu tuh bener-bener nggak punya hati sama sekali ya. Terus kalau Maryam tahu kayak gimana, Mas? Kalau Maryam tahu bisa marah sama kita. Dan dia nggak akan ngirim lagi uang sama kita. Ya Maryam jangan sampai tahu kalau ibunya meninggal. Itu aja susah ya. Udah selesai kan? Udah yuk. Mbak Siti, maafin aku ya. Pemirsa, baru-baru ini seorang pemuda telah berhasil menggagalkan aksi kejahatan di sebuah taman dengan merekam video dari HP-nya, yaitu merekam aksi penodongan. Kini polisi telah berhasil menangkap pelakunya dalam waktu kurang 24 jam. Aku taruh di mana ya? You kenapa lihat I seperti itu? Enggak apa-apa Nyonya. You dengar baik-baik ya. I mau minum air dingin. Bikin sekarang juga. Iya Nyonya. Esnya nggak ada Nyonya. What? You cakap apa? You bilang habis. Jadi you tuh kenapa ya? You selalu cari perkara. You selalu bikin I marah gara-gara tinggi. Hah? Berapa juta kali? Hah? Berapa juta kali? Itu memang harus dihukum ya biar bisa kerja dengan becus ya. You harus dipukul. Hah? Minta maaf, saya minta maaf. Minta maaf. Selalu you cakap seperti itu. Hah? Sekarang juga. You bikin itu es ada di kulkas. Bikin kulkas you ya. Heran you bikin I marah lagi. You bikin I tak capek marah-marah terus. Bu, Maryam bakalan pulang. Maryam, you bawa koper bawa tas mau kemana? Hey, Maryam! Stop, Maryam! Maryam, hey! Maryam mau kemana kamu? Hey! You mau kemana? Maryam! Maryam! Maryam, stop! Maryam, you stop! Hey! You mau kemana? Hey, you jangan lari ke situ! Maryam! Oh, no! You! Maryam!
Hah? You baru aja stop ya. You bener-bener you bikin air lari ke tengah hutan. Hah? I suruh balik, you tak balik-balik. Hah? Sekarang udah di pinggir jurang, you baru berhenti. Oke. Sekarang pilihannya, you balik ke rumah atau you kembalikan semua my money yang udah I berikan kepada you dan agent. Atau you jatuh ke jurang, ayo. Enggak, Mariam gak mau balik. Mariam gak mau disiksa lagi sama nyonya. Enggak, balikan uangnya. Udah berisik. Dia malah terjun ke jurang. Aduh, apa yang harus saya lakukan? You mati atau tidak, pembantu? Dia mati. Aduh, saya mesti gimana? Lebih baik saya tinggal daripada nanti ada binatang buas dan saya tak peduli dia mati atau tidak. Oh no, Jem, oh shit, ini gimana? Bagaimana kalau dia tidak mati? Aduh, mudah-mudahan dia mati, Ma, itu pintu depan kenapa kebuka? Terus Maria mana? Mama kenapa? Itu dia, Pak. Mariam jatuh ke jurang. Jatuh ke jurang? Mama yang dorong? No! Terus? No. Mama hanya kejar dia, Mama tak dorong dia. Dia jatuh ke jurang dan gak tahu mati atau tidak, Pak. Ya udah, apa. Gini aja, kalaupun dia mati, kita bilang aja bahwa Mariam itu lari dari rumah, terus hilang di hutan. Yang penting Mama tenang aja dulu, oke? Tenang ya. Oke, yes. Mama setuju. Mariam hilang, dia kabur ke hutan. Nggak ada hubungan apa-apa sama Mama, nggak ada. Mama, Oke, gitu kan? udah nggak usah dipikirin dulu. Oke, Mama nggak salah. Ya. Mama juga nggak akan ditangkap. Oke. Nah sekarang, Papa akan coba cari dia. Kalaupun nanti dia luka, nanti Papa bawa pulang. Ya? Oke, ya Papa. Ya, oke, tenang. Oke, Widana, tenang. Sepertinya di sini aku harus turun. Tas siapa nih? Astagfirullah. Ada orang. Siapa? Mbak, bangun Mbak. Ya Allah, ya Rabbi. Kenapa Mbak ada di sini, Mbak? Saya disiksa sama majikan saya. Masya Allah. Saya lagi berusaha pulang. Sekarang Mbak mau kemana? Saya boleh minta tolong bawa saya ke kantor polisi ya? Ya, bisa. Ayo Mbak. Hati-hati Mbak. Saya cuma mau pulang. Saya mau uangnya dikirim biar ibu saya bisa beli obat. Saya ini kerja di sini bukan buat disiksa, Pak. Mariam, kamu sabar ya. Kami pasti bantu kamu buat dapetin hak kamu lagi. Baiklah, laporan kalian akan kami tindak lanjuti. Makasih ya, Pak. Selamat siang. Selamat siang. Bapak-bapak ini siapa ya dan ada perlu apa? Kami Polisi Diraja Malaysia. Ibu yang bernama Liliana.
Iya, benar saya Ibu Liliana. Tangkap dia. Wah, tangkap. Oh, no. Lepas. Ada apa gerangan ini? Main tangkap. Please. Papa. Ini apa? Ada apa, Pak? Kami terima laporan. Ibu Liliana telah melakukan penyiksaan. Dibawa, Dewa. No. Ayo tangkap penganiayaan. Lepas, Papa. No, lepas. Ayo tak salah. Papa, help. Help. Ai bilang lepas, Pak. You ni apa-apa? Ai tak salah. Lepas, ai bilang. Oh, no. You Mariam ada di sini. You masih hidup. Ya tak mati. Oh, Bapak. So please, ini artinya ai tak salah. Ai tak melakukan apa-apa. So, ai boleh pulang. Permisi. Ai mau pulang. Ai tak salah. Diam. Tenang, Bu. Benar, Bu. Ibu tidak membunuh siapa-siapa. Tapi ibu telah menyiksa anak ini. What? Bapak bilang ai menyiksa perempuan ini. Tidak, Pak. Tak betul itu. Ai tak siksa siapapun. Satu orang pun tidak, Pak. Bapak dapat berita dari dia. Dia cerita bohong. Dia pembohong. Dia penipu. Bapak jangan percaya sama perempuan macam ini. Ibu bisa lihat ini? Ini buktinya kalau ibu telah menyiksa anak ini. Bener kan, Pak? Dia ini orangnya yang udah nyiksa saya. You sengaja jebak ai! Pak! Dia tuh sengaja bikin ai marah. Jangan lu menyebik dia. You kurang aja yang menipu ya. You terlalu. You lihat ai marah. You lihat ya nanti ya. You lihat nanti. Penyesalan memang datangnya belakangan. Aku pergi kerja jauh demi ibu dan pengobatan ibuku. Tapi saat ibuku meninggal, aku malah nggak ada di samping ibu. Aku cuma bisa menemukan makam ibuku. Hatiku benar-benar hancur dan tersayat-sayat. Mariam? Ada apa, Bu? Mariam, maafin Mbak. Mbak nggak tahu harus ngabarin kamu kemana. Ada apa? Ibu kamu, Mariam. Ibu saya kenapa? Ibu meninggal, Mariam. Pak. Makasih. Kayak orang yang kita cari. Oh, itu orangnya kan. Woi, bro. Itu kan orang yang kita cari. Mas, ini ya. Neng, tunggu! Neng, tunggu! Bentar. Mau makan, Bang. Coba makan. Neng, berhenti. Lepasin saya, lepasin. Tunggu! Neng, kenapa kamu lari? Saya kan cuma mau nanya. Cuman mau nanya. Lepasin, Bang. Neng, sebenarnya kamu ada hubungan apa sama Novi dan Rahmat? Apa urusannya sama kalian? Neng, dia itu punya utang banyak sama saya. Iya, sama. Mereka juga punya banyak utang penjelasan sama saya. Dia ini tante sama om saya. Tapi mereka yang bikin ibu saya meninggal. Kalau gitu, Neng, gimana kalau kita cari sama-sama? Mungkin kan kalau kita carinya barengan, dapatnya juga lebih gampang. Bu, mau numpang tanya, pernah ngeliat orang ini kayak? Ini kan yang baru pindah kemarin. Kebetulan dia pindah di dekat rumah saudara saya, Mbak. Oh iya. Tapi tante Mbak ini gaya banget. Dikit-dikit ke salon, dikit-dikit shopping. Udah gitu emasnya banyak banget, Mbak.
Ya maaf ya Mbak, jadi ngomongin tantenya. Enggak apa-apa. Boleh minta alamatnya? Saya kangen banget. Ya sebentar ya. Mas, kok aneh ya? Udah tanggal segini, tapi kok Maria belum kirim uang juga ya? Ya aneh juga ya. Biasanya udah masuk kan? Ya udah Mas, daripada ketahuan debt collector, mendingan masukin motornya ke dalam. Buru-buru. Maria, kok kamu datang nggak bilang-bilang sih? Harusnya aku yang nanya sama Om sama Tante. Dari kemarin aku kirimin uang, itu emang dipakai buat berobat ibu? Apa kalian foya-foya? Maria, gini deh, kita ngobrol dalam aja, kami bisa jelasin semuanya. Nggak perlu. Aku cukup tahu. Kalian tuh setega itu ya sama ibu. Semoga balasan kalian setimpal. Tinggal aku. Cepet uang gajian kemarin. Kapan mau bayar? Iya. Akan sita motornya sama sopanya. Ini mau. Alasan aja. Alasan lu. Cepat.